Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Dan hal ini tentunya dilakukan setelah kemudian mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Memang hal yang biasa pemirsa ketika kemudian menjelang 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia, Presiden ini memberikan amnesti atau juga pengampunan. Tapi yang menjadi menarik adalah ada nama Hasto Kristianto di situ. Ini kemudian menjadi penting dan apakah ini juga menjadi sinyal tersendiri akan terjadi koalisi antara PDIP dan juga Gerindra, mengingat dalam momen BIMTEK oleh PDIP di Bali, Megawati Soekarno Putri ini menyampaikan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Anam. Dan bersama saya Vena Kintan, kita juga akan hadirkan pembahasan jika sebelumnya ini ada negara-negara Eropa yang mulai secara terbuka mendeklarasikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Kini giliran negara-negara seperti Australia, Kanada dan juga Malta yang mendeklarasikan hal serupa. Apakah dengan langkah ini pemirsa, two-state solution ataupun solusi dua negara ini dapat segera terwujud meskipun terang-terangan Israel dan juga Amerika Serikat menentang hal tersebut? Kita akan bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tom Lembong ini dijadwalkan hari ini bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto memberikan usulan abolisi untuk terdakwa dari kasus importasi gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti untuk terdakwa kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Hasto Kristianto. Usulan ini sudah disetujui seluruh fraksi di DPR RI pada Kamis 31 Juli kemarin. Abolisi untuk Tom Lembong diketahui masih menunggu penandatanganan surat keputusan Presiden atau Kepres oleh Presiden Prabowo Subianto. Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak penuh untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan. Hak abolisi ini diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Usai mendapatkan abolisi, tim kuasa hukum, pihak keluarga hingga sejumlah kerabat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan turut datang menjenguk Tom Lembong. Sementara itu, Ciska Wiharja, istri Tom Lembong juga tampak hadir di Lapas Kelas 1 Cipinang. Kedatangan Ciska disambut hangat relawan pembela Tom Lembong. Ia berterima kasih atas dukungan doa bagi sang suami. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Pengadilan Tipikor Andi Saputra mengungkapkan pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi alias pengampunan pidana terhadap terpidana kasus importasi gula Thomas Trikasih Lembong dan amnesti atau pengampunan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagai lembaga peradilan, kami tentu akan melaksanakan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kami percaya pada sistem check and balances dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing dalam koridor konstitusi. Semua pihak diharapkan dapat menghormati keputusan ini sebagai bagian dari upaya membangun keadilan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Prita Zega dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Prita Zega, silakan.
Selamat malam Vin dan juga Ken. Hingga saat ini Tom Lembong ini masih belum keluar di dalam rutan Cipinang, di mana kami awak media dan juga relawan yang tengah menunggu kebebasan ataupun keluarnya Tom Lembong ini juga masih menunggu dari pagi hingga malam hari ini. Adapun memang alasan mengapa hingga malam hari ini belum bebas ataupun belum keluar Tom Lembong dari dalam rutan Cipinang meskipun memang sudah diberikan abolisi adalah masih menunggu Kepres yang sudah ditandatangani, yang infonya adalah diantarkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, yakni Agus yang merupakan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Indonesia. Jikalau nanti memang sudah diantarkan ke sini, diberikan kepada pihak dari rutan Cipinang, maka dengan begitu beriringan juga dengan bebasnya ataupun keluarnya Tom Lembong dari dalam rutan Cipinang. Adapun tadi statement dari kuasa hukum Tom Lembong, yakni Ari Yusuf Amir, yang ini adalah merupakan pernyataan terbarunya, yang dirinya mengatakan masih menunggu Kepres tersebut untuk diantarkan ke sini ataupun ke rutan Cipinang, di mana masih menunggu juga proses-proses administrasi lainnya. Salah satunya adalah Kepres yang sudah ditandatangani tersebut. Dan kalau tadi Ari Yusuf mengatakan bahwa kalau di dalam Tom Lembong saat ini sudah berkemas begitu, sudah prepare. Bahkan kalau di dalam ini dia sedang berbincang-bincang ataupun mengobrol dengan tahanan-tahanan lainnya. Bahkan tadi diceritakan bahwa tahanan-tahanan lainnya ini meminta kenang-kenangan kepada Tom Lembong begitu, dan kita akan menunggu bagaimana nanti proses keluarnya Tom Lembong dari dalam rutan Cipinang. Kembali ke Anda, Ven dan juga Kena. Baik, terima kasih Prita Zega, laporan Anda langsung dari rutan Cipinang. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini tampak keluar dari rutan KPK mengenakan baju tahanan. Hasto keluar untuk menjalani pengobatan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tampak meninggalkan rumah tahanan usai mendapat amnesti. Saat keluar, Hasto masih mengenakan rompi oranye. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Hasto keluar untuk pengobatan yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Hasto keluar dari rutan sekitar pukul 9:05 dan kembali ke rutan pada pukul 10:47. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapatkan amnesti setelah Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Dalam perjalanannya KPK juga kemudian sudah menyiapkan dan menyampaikan untuk banding. Namun demikian dalam proses akhirnya tadi malam kita sama-sama mendengar kabar bahwa adanya amnesti untuk saudara HK dalam perkara ini. Nanti mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut. Menyusul pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara. Menurut Jokowi, pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus, itu gimana Pak? Pandangannya?
Ya ditanyakan ke. Tapi yang pasti melewati proses yang cukup Pak ya, cukup bertahap ya Pak. Ya semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali, Nusa Dua Convention Center. Kami akan hadirkan informasi selengkap sesaat lagi. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali, Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung tertutup itu menghasilkan keputusan penting. Kongres yang dihadiri oleh sekretaris, bendahara, dan perwakilan DPD, DPC, dan DPP partai 100% memilih Megawati Soekarno Putri untuk memimpin kembali partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Megawati sudah diambil sumpah dan dinyatakan sah memimpin PDIP dalam 1 periode ke depan tahun 2025 sampai 2030. Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal bila kebijakan efisiensi tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026. Kepala negara menginstruksikan agar APBN hanya digunakan untuk membiayai program-program strategis yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Ya, ultimatum Prabowo soal penghematan anggaran mengemuka saat kementerian dan lembaga justru beramai-ramai mengusulkan kenaikan anggaran. Presiden Prabowo Subianto tak henti mewanti-wanti pembantunya agar tetap irit dengan menjaga defisit anggaran. Prabowo tak ingin para menteri jor-joran membelanjakan anggaran di luar program strategis yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN diminta hanya dipakai membiayai program yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Pernyataan Prabowo ini seolah menegaskan bila kebijakan efisiensi bakal terus berlanjut. Namun mengapa di tengah keinginan penghematan itu, para menteri kini justru beramai-ramai mengusulkan kenaikan anggaran? Harusnya kementerian-kementerian itu sensitif gitu loh. Kalau jangan cuma dikit-dikit minta penambahan anggaran. Kenapa bisa melebar nanti defisit bisa sampai mendekati 3%? Ini kondisi ekonomi baik global maupun nasional itu kan sedang tidak baik-baik saja. Sebagai contohnya adalah indeks manufaktur kita itu kan terus di bawah 50 nih, udah beberapa bulan. Di bawah 50 itu artinya kan kinerja pabrik-pabrik di kita itu sedang mengalami penyusutan karena pesanannya sepi gitu. Jadi bukan tanpa alasan kalau Kementerian Keuangan itu mengalokasikan anggaran sekian itu sudah dihitung gitu. Jadi harus ada sense of krisis lah. Ihwal efisiensi yang tetap menjadi arah kebijakan fiskal pemerintah mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 22 Juli 2025 lalu. Dengan kebijakan efisiensi yang sudah dijalankan sejak awal pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim telah berhasil memangkas belanja di sejumlah pos kementerian, termasuk penghematan hingga 8,9 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Proyeksi defisit APBN 2025 juga diperkirakan sebesar 2,78% dari produk domestik bruto yang mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara.
Program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa Merah Putih menjadi landasan utama dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan APBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo pada 15 Agustus 2026 mendatang. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini, seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan. Kepala negara juga memberikan arahan untuk terus mendorong deregulasi sehingga perekonomian nasional bisa terus tumbuh. Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak danantara serta tata kelola yang baik. Sebelumnya, sebanyak 30 kementerian dan lembaga negara kompak meminta tambahan anggaran untuk APBN tahun 2026. Besarannya bervariasi, tapi yang paling jumbo diajukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta tambahan anggaran hingga 71,11 triliun rupiah. Polri sebesar 63,7 triliun rupiah, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 48,03 triliun rupiah. Para menteri dan lembaga menyatakan usulan kenaikan terpaksa dilakukan lantaran kebanyakan jatah anggaran mereka dikurangi dari tahun sebelumnya, imbas kebijakan efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo. Bagi anggota DPR, kawan-kawan kementerian maupun kawan-kawan kelembagaan wajib mereview ulang, mengkoreksi ulang anggaran-anggaran mana yang prioritas dan mana anggaran-anggaran yang tidak perlu dilakukan, ya kita kurangilah sehingga kedepannya apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden bisa tercapai. Pak Presiden ingin bahwa kita mentas daripada kebodohan, mentas daripada pendidikan. Pak Presiden juga ingin kita punya anggaran militer yang bagus, karena kan sekarang sudah zamannya strategis sekali kan, termasuk anggaran-anggaran yang untuk cyber, untuk teknologi juga Pak Presiden ingin mengembangkan secara serius. Lantas, adakah jalan tengah agar strategi menghemat anggaran tak justru mengancam program prioritas pemerintah? Permintaan untuk penambahan anggaran menurut saya lebih kepada ini sifatnya komplementer saja. Karena apa? Karena pemerintah sudah punya program prioritas, Mas. Apalagi kan kemarin ditambah lagi ada 7 PSN, proyek secara nasional yang ditetapkan. Jadi saya kira ini memang rasional apa yang disampaikan Presiden. Namun demikian, yang kedua, ini kementerian lembaga yang tidak bisa menambah, maka otomatis tidak bisa melaksanakan program-programnya secara cepat, Mas. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan sinkronisasi? Sekarang harus dipetakan lagi anggaran-anggaran mana yang dibutuhkan pemerintah yang memang bersifat sangat urgent gitu, Mas, sangat prioritas. Dikaitkan juga dengan kondisi Astacita itu sendiri, karena memang saya khawatir ada program-program yang masih sifatnya tumpang tindih, Mas, sifatnya tumpang tindih. Di tengah komitmen mengencangkan ikat pinggang, permintaan tambahan anggaran memang berpotensi semakin membebani keuangan negara. Tapi, usulan menambah pundi operasional kementerian itu pastinya bukan tanpa dasar. Kebijakan penghematan anggaran pun mesti dicermati secara bijak. Jangan sampai berdampak pada efektivitas program-program strategis pemerintah seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan penyediaan makan bergizi gratis.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Meskipun pemberian amnesti dan abolisi merupakan hal yang biasa, apalagi menjelang 17 Agustus peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun menjadi penting dan apakah mungkin juga mengandung sinyal tertentu ketika nama Hasto Kristianto ada di dalamnya. Apakah ini pertanda PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda saat lagi. DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara melakukan rapat konsultasi yang dilakukan pada Kamis kemarin. Rapat ini digelar untuk membahas surat Presiden yang meminta pertimbangan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan pemberian amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristianto. Dari hasil rapat ini, DPR memberikan persetujuan terhadap surat ini. Seperti diketahui, Tom Lembong divonis 4 tahun, 6 bulan dan denda 750 juta rupiah dalam kasus impor gula. Sementara Hasto yang juga merupakan Sekjen PDI Perjuangan divonis 3 tahun, 6 bulan dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU dalam PAW Harun Masiku. Langkah Presiden yang memberikan amnesti dan abolisi sebenarnya adalah hal yang biasa dalam praktek hukum. Terlebih bertepatan dengan hari besar berupa kemerdekaan 17 Agustus. Namun menjadi penting dan sinyal tersendiri ketika nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi salah satu penerima amnesti. Apakah hal ini menjadi langkah awal bagi terjadinya koalisi antara PDIP dan Gerindra? Terlebih pada pengarahan bimbingan teknik untuk anggota PDIP yang digelar di Bali, Megawati Soekarno Putri menyinggung dukungan untuk pemerintahan saat ini. Ya, pemirsa, seperti Anda ketahui bersama, semalam kita menyaksikan adanya suatu pengumuman yang penting karena Presiden Prabowo Subianto ini memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Sebetulnya hal yang biasa pemberian amnesti ataupun abolisi ini apalagi menjelang 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi menjadi luar biasa ketika ada nama Hasto Kristianto tersebut. Kemudian banyak juga yang berpikir apakah ini kemudian mengandung sinyal tertentu bahwa PDIP akan merapat ke koalisi Presiden Prabowo Subianto. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Bang Habibur Rahman. Sehat ya Bang? Ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan tentunya ada pengamat politik kita, Bang Henry Satrio. Bang Hensat, selamat malam kan, sehat ya? Sehat ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Andreas Parera, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Bang Andreas. Halo, selamat malam Bang Andreas. Lagi di pinggir pantai itu. Selamat malam Ken. Oke, baik. Malam. Ya, selamat malam. Kita coba ingin cari tahu jawabannya dulu kepada pihak yang semalam ikut hadir dalam pengumuman tersebut. Bang Habibur Rahman, ini menutup bulan Juli ada kejutan. Pak Presiden memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto, abolisi kepada Tom Lembong. Alasan terbesar dan utamanya apa? Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang mendadak ya, apa mengejutkan, karena persoalan amnesti ini sudah dibahas sejak awal Pak Prabowo disumpah menjadi presiden ya. Waktu itu pengangkatan menteri juga disampaikan akan ada kebijakan amnesti. Dari mana datangnya amnesti ini? Secara umum dari apa yang kami serap selama 5 tahun belakangan terutama ya, saya juga di Komisi 3 soal situasi over capacity di lembaga pemasyarakatan. Ya, dan banyak di antara penghuni lapas itu ya dihuni sampai 4 kali lipat daripada kapasitasnya, 400% over capacity-nya. Nah, penghuninya kebanyakan 70%-nya adalah narkoba pengguna, yang lainnya minor crime. Ya. Lalu dirancanglah kebijakan amnesti ini, yang tadi kan 40.000, sekitar 40.000 orang, baru dilaksanakan 1.116. Ya. Di antaranya memang
bukan hanya soal pengguna narkoba juga, termasuk perkara-perkara yang disisir itu adalah perkara penghinaan kepada presiden, perkara ITE, ya, termasuk juga perkara yang menarik perhatian adalah Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Ya, Bang Habib, tapi kita tahan dulu karena kita juga harus mengikuti bagaimana konferensi pers dari kuasa hukum Tom Lembong ya mengenai abolisi yang diberikan Presiden Prabowo. Berikut pemirsa. Keganjilan dalam prosesnya ini, sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah, sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu, ya. Wah, udah banyak sekali, dan kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya. Udah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, menteri yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan. Jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total hukum yang melakukan. Baik, itulah pemirsa pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong. Bang Habib mungkin menyambung tadi yang disampaikan soal alasan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya juga soal amnesti Pak Hasto. Dua tokoh yang memang perkaranya menarik perhatian publik, ya, Pak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Sejak awal kalau Anda ikuti pembicaraan kami di parlemen atau di media, sebenarnya nggak ada tone yang berubah. Ya. Kita pernah gelar RDPU khusus terkait Pak Tom Lembong. Anda lihat waktu itu malah jadi viral ya, pernyataan saya sebagai Ketua Komisi 3 yang mempertanyakan kasus tersebut, ya, mendorong agar penegakan hukum bisa profesional dan lain sebagainya, dan itu hampir semua fraksi menyampaikan. Ya. Kemudian Pak Hasto juga, kalau Anda ikuti, kita juga mengatakan bahwa Pak Hasto harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melakukan pembelaan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat vonis tingkat pertama kemarin, ada kemiripan ya, kedua-duanya tidak terbukti memperkaya diri sendiri, ya, tidak terbukti mengambil uang negara, ya, bahkan mens reanya tipis sekali, ya, sehingga menjadi masuk akal kalau dua perkara ini ya yang kemarin membuat terjadinya kegaduhan, ya, kegaduhan yang cenderung bisa memecah belah bangsa kita. Karena itu Pak Prabowo pasti punya alasan-alasan yang lebih strategis lagi daripada yang saya sampaikan malam ini. Diambillah kebijakan tersebut, dan sehingga DPR ya kami bisa menerimanya, ya, dalam pertimbangan kami bisa menerima dan memahami dilaksanakannya hak prerogatif Pak Presiden Prabowo berdasarkan pasal 14 ayat 2 konstitusi itu. Oke, baik. Bang Andreas, ini sedang di Bali, BIMTEK yang dilangsungkan di Bali ini kok kemudian apakah ini kebetulan tanggalnya ini juga bersamaan, hanya selang jam saja dengan pengumuman dari hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, Bang Andreas? Kalau BIMTEK ini memang sudah direncanakan sudah jauh-jauh hari gitu. Soal amnesti tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, cukup panjang lebar oleh Bung Habib tadi. Saya sendiri di Komisi 13 kami melanjutkan tugas dari Komisi 3. Setahu saya dan saya mengikuti sejak awal sebagai Wakil Ketua Komisi di Komisi 13 bahwa rencana amnesti ini memang sejak Presiden dilantik, kemudian pengusulan itu dari lapas dari 40.000 kemudian menjadi verifikasi menjadi 18.000, kemudian yang sekarang 16.000 sekian ya 1.600 sekian yang sudah diputuskan untuk diberikan amnesti, termasuk Pak Hasto yang kebetulan kasusnya ya sedang menjadi perhatian publik pada hari ini, juga Pak Tom Lembong yang juga kasusnya sedang menjadi perhatian publik. Jadi
Saya nggak tahu apakah itu yang namanya kebetulan atau ada di dalam perencanaan, tapi ya saya kira interpretasi itu secara politis ya bisa aja dilakukan. Oke, tapi kemudian BIMTEK ini menjadi kongres, Bang Andreas. Ya, kenapa tidak? Apa kemudian perubahan yang membuat ini dari BIMTEK menjadi suatu kongres? Ini kan suatu agenda besar tentunya untuk sebuah partai, Bang Andreas. Memang sejak awal sudah direncanakan, memang hanya tidak diumumkan secara terbuka kepada publik, baru hari-hari menjelang kongres baru kemudian diumumkan. Oke, baik Bang Andreas. Nah, pemirsa, kita juga akan ajak Anda terlebih dahulu menuju ke Bali bersama dengan Nadila Saleh untuk melihat bagaimana jalannya Kongres ke-6 dari PDIP. Nadila. Oke, kan Anda dan juga pemirsa, sampai pada malam hari ini agenda yang tengah berlangsung adalah rapat komisi. Meskipun agenda ini berlangsung secara tertutup dan terbatas, hanya internal PDI Perjuangan saja mengikuti agendanya. Namun seperti biasa, jika kita sudah berulang kali mengikuti agenda dari PDI Perjuangan, baik agenda-agenda sebelum kongres ini berlangsung, biasanya rapat komisi ini akan membahas tentang hal-hal strategis yang akan diaplikasikan kemudian pada periode selanjutnya ini. Di antaranya seperti masalah struktural partai, kemudian kaderisasi, dan juga tentu bagaimana arah kebijakan dari PDI Perjuangan dalam satu periode baru ke depan. Dan kan aneh, agenda Kongres PDI Perjuangan sudah berlangsung dari pukul 2 siang hari tadi, rencananya akan berlangsung sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang sudah barangkali pemirsa dan juga kan aneh di studio juga sudah ketahui bersama, tentu Kongres ini akan selalu menghadirkan hal-hal yang menarik. Hal menarik pertama adalah pemilihan ketua umum PDI Perjuangan yang tadi sebelum agenda rapat komisi ini dilangsungkan, sebelumnya PDI Perjuangan telah menetapkan dan juga mengukuhkan Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri yang berlanjut menjadi Ketua Umum yang baru sampai pada 2030 nanti. Itu kan aneh. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari lokasi Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali. Kita juga ingin tahu bagaimana pandangan dari Bang Henry Satrio melihat pengumuman tadi malam disampaikan langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad. Ada Bang Habibur Rahman di sana juga mengenai pemberian amnesti dan juga abolisi ini, Bang Hensa. Tapi usai jeda ya dijawabnya. Kami kembali untuk Anda. Oke. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Bang Hensat, punya pandangan lainkah soal pengumuman tadi malam yang kita ikuti bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga yang lebih menarik sepertinya pemberian amnesti kepada nama Hasto Kristianto. Ini yang menjadi penting dan sepertinya ada sinyalkah di situ, Bang Hensat? Kalau saya menariknya lebih mundur ke belakang. Pada saat Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua pihak untuk dalam pembangunan ini, maka salah satu cara dalam merangkul itu ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan-kegaduhan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa menciptakan eskalasi yang sangat tidak oke dalam politik itu. Teorinya kan memang kalau dalam politik para elitnya itu rukun, damai aja, itu biasanya pembangunannya akan lebih mudah dilakukan gitu. Nah itu kejadian lah misalnya pada sistem single partai ya, yang ada di beberapa negara yang di dunia ini. Tapi kalau memang multi partai itu sangat tergantung dari sosok pemimpin eksekutifnya. Nah Pak Prabowo melakukan itu. Kemudian yang kedua, ini kan pasti ada beberapa sinyal-sinyal yang diberikan ya. Kalau dari Gerindra, bahkan saya saksinya tuh di YouTube saya tuh Bang Habib sendiri mempertanyakan untuk Tom Lembong ya, kalau mens reanya memperkaya orang lain itu rekonstruksinya gimana? Ya. Nah itu makanya pada saat ini diumumkan saya tidak kaget karena ternyata di Komisi 3 di Gerindra sendiri pun memahami bahwa harus ada yang dijelaskan lagi ke publik. Itu yang pertama ya, tentang
bagaimana cita-cita Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, pastinya kan ada pertanyaan-pertanyaan, lantas bagaimana yang lain? Apakah ada abolisi lain atau amnesti lain gitu ya? Karena kan salah satu kebutuhan ya kebutuhan ya di Indonesia saat ini kan bagaimana ekonomi itu bergulir gitu ya. Nah ini apakah ada kaitannya dengan usaha penguatan ekonomi juga dari Pak Prabowo? Makanya kemudian ada abolisi dan amnesti ini. Nah hal-hal seperti itu kan pasti akan dilakukan. Tapi memang saya melihatnya semangat Pak Prabowo untuk merangkul semua itu. Nah apakah kemudian nanti misalnya, ini balik lagi ke ekonomi, Pak Prabowo melakukan abolisi umum atau amnesti umum untuk para koruptor misalnya, asal uangnya dikembalikan ke negara. Supaya negara juga mendapat banyak masukan nih, triliun bertriliun nih, untuk melaksanakan program-program flagshipnya Pak Prabowo kan, MBG, Koperasi Merah Putih. Untuk mencapai kepentingan ekonomi tapi lewat jalur politik yang kemudian harus dirangkul semuanya. Artinya PDIP dan juga Gerindra akan semakin mesra setelah ini, Bang Hensat? Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. Jadi gini Ken, dalam ilmu politik tidak harus seseorang itu masuk ke dalam satu kelompok untuk dikatakan mendukung kelompok itu gitu. Pak Prabowo itu tidak pernah mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan in terms of jabatan politik loh. Misalnya yang paling enak aja, Mbak Puan Maharani tetap ketua DPR kan. Apa sulitnya buat Gerindra yang menguasai 80% parlemen itu mengubah undang-undang MD 3 seperti waktu itu pernah kejadian yang membuat Mbak Puan nggak jadi ketua DPR lagi, tapi ini nggak dikutak-katik. Jadi kenikmatan politik itu tidak hanya ditambah jabatannya, tapi jabatan yang udah ada nggak diambil itu juga salah satu hal yang bisa terindikasi bahwa ini sebetulnya komunikasinya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Memang belum masuk ke kabinet iya, tapi jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan publik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu tidak diambil, bahkan ditambah. Contoh nih, contoh paling dekat. Joni Mat Girsang itu baru aja dilantik jadi dubes tuh. Itu kan nanti ditambah tuh kenikmatannya. Jadi kalau tentang kemesraan sih menurut saya nggak ada masalah. Tapi pertanyaan besar yang kita juga perlu tanya ke Bang Habib. Ini siapa yang lontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga ada keputusan ini gitu. Keputusan abolisi dan amnesti ini kan bagus banget kan. Semuanya kaget. Luar biasa Pak Prabowo. Tapi yang umpan lambung ini siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin Bang Habib ngerti apa jawabannya. Tapi kalau kita tarik mundur juga, nah ini juga yang menurut saya perlu juga saya kasih analisa yang berbeda. Karena kan ada yang menganalisa bahwa wah ini tanda-tanda Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi. Kalau menurut saya nggak gitu juga. Menurut Bang Hensat? Menurut saya nggak ada kaitannya. Jadi nggak ada kaitannya ya? Iya, jadi sebetulnya hubungan antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu baik-baik aja. Bahkan harusnya kita bertanya-tanya, abolisi dan amnesti ini terjadi setelah Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi loh. Nah justru pertanyaan itu kan, apakah sebetulnya jangan-jangan umpan lambungnya emang dari sana gimana? Coba nah langsung dijawab Bang Habib, siapa yang memberi umpan lambung tentang usulan yang baik tadi kata Bang Hensat soal pemberian abolisi dan juga amnesti ini? Tentu kita nggak ada informasi sampai sedetail itu ya di level elit ya. Cuma memang tokoh-tokoh bangsa kita menurut saya sih semuanya punya wawasan, punya sikap yang cukup bijaksana. Seperti Pak Prabowo kita paham sekali. Pak Prabowo itu orang yang sangat rekonsiliatif ya. Bahasa sehari-harinya disebut orang yang nggak pernah punya dendam politik apapun kepada siapapun. Kejadian 2019 rekonsiliasi ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa menunjukkan Pak Prabowo itu orang yang memang kecenderungannya selalu ingin rekonsiliasi. Begitu juga dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sama saja seperti Pak Prabowo ya. 2019 itu kan nggak akan terjadi kalau bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah sehingga memang orang di level tersebut memang sudah terbiasa mengesampingkan ego pribadi ya, keinginan-keinginan pribadi ya, demi kepentingan yang lebih besar. Kalau Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi berapa bulan sekali pasti yang dibicarakan juga hal-hal besar ya, hal-hal yang strategis ya, dan
nggak ada urusan membicarakan ego-egoan di masa lalu, nggak ada. Gitu. Oke, nah Bang Habib, kita coba ingin melihat satu gambar yang sudah kami siapkan. Mungkin nanti kita bisa lihat dan kaji atau komentarin sama-sama. Ini masih berkaitan dengan pemberian abolisi ataupun juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini gambar kebersamaan, coba kita lihat bersama. Pemirsa, kami coba hadirkan untuk Anda. Kita ingin tahu bagaimana nanti kira-kira menjawab mengenai gambar ini. Nah ini Bang Habibur Rahman diposting langsung di Instagram milik Bang Sufmi Dasko dengan caption merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. 20 jam yang lalu dipostingnya di Instagram. Bang Habib, ini maknanya apa dengan caption demikian, foto bersama dengan Bu Mega dan juga putra-putrinya? Ya, ini hal yang sangat positif ya, makna yang sangat positif ya. Bagi kita sebagai bangsa, bahwa memang orang disebut-sebut kita bertentangan ya, kita disebut ada dendam politik dan lain sebagainya. Ternyata kan di level yang paling elit sekalipun Pak Dasko ini kan ring setengah, bukan ring satu lagi dari Pak Prabowo ya, Pak Dasko ini kan ya. Ring seperempat, bukan setengah lagi, seperempatnya gitu loh. Jadi di level yang super elit begini, begitu cair. Lihat fotonya kan santai, enjoy, ya kan, pakai pakaian yang nggak resmi. Ini kan benar-benar. Selfie bareng sama Mbak Puan juga. Ini ya, Bang beda. Misalnya Pak Dasko pakai jas, pakai dasi, ya kan, Mbak Puan pakai baju resmi itu beda. Ini benar-benar kerasa persaudaraannya gitu loh. Ya. Sehingga ini akan menjadi pesan yang positif buat kita ya sebagai bangsa ke kita semua ya. Bahkan pesan komunikasinya jelas sekali dari Bang Dasko tadi katakan itu sebetulnya kalau disederhanakan pemilu sudah usai, ayo bangun bareng gitu. Pembangunannya dilaksanakan bareng. Jadi kenapa saya katakan pemilunya sudah usai? Karena kan sampai hari ini tuh masih ada aja riak-riak sisa-sisa pemilu itu. Dengan Bang Dasko memposting itu kemudian diberikan caption yang bagus itu, ya sebetulnya ini penegasannya ya udahlah, pemilunya udah selesai. Kita sekarang bangun bangsa ini pelan-pelan bersama-sama. Walaupun dalam keputusan abolisi dan amnesti ini sih saya juga melihat ada visi ke 2029 juga gitu dari Pak Prabowo. Yang diputuskannya hari ini gitu. Tapi mungkin nanti kita topik lain kita bisa ulas itu. Gak usah jadi topik lain, mungkin bisa dibahas di next segmen Bang gitu ya. Karena kita juga belum tahu tanggapannya Bang Andreas Pariera. Nanti usai jeda ya Bang Andreas ikut mengomentari juga mengenai foto yang diupload. Mungkin bisa dicek dulu Bang Andreas dari Instagramnya Bang Sufmi Dasko. Kami kembali pemirsa usai jeda. Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, dan tentu kita masih akan membahas bagaimana pengumuman tadi malam dari Presiden Prabowo Subianto. Bang Andreas sudah ngecek Instagram, sudah melihat di akun Instagramnya Bang Sufmi Dasko dengan caption merajut tali kebangsaan dan persaudaraan dan foto bersama dengan Bu Mega serta putra-putrinya. Bang Andreas, apa kemudian yang bisa kita maknai dari kebersamaan ini dengan lagu Indonesia Pusaka? Baik, kita masih akan coba perbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Andreas Pariera. Bang Hensat, dengan adanya foto ini apakah kemudian semakin memperkuat spekulasi publik, ini bentar lagi koalisi nih PDI sama Gerindra? Iya, kan tadi saya sudah katakan ya bahwa Gerindra sampai hari ini tidak mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian kenikmatannya mau ditambah, saya juga nggak kaget karena Pak Prabowo dengan Bu Mega kan komunikasi dan hubungan relasinya tuh baik banget gitu, bagus banget. Jadi kalau kemudian akan berkoalisi, saya nggak kaget. Tapi justru yang jadi pusat perhatian saya itu, kalau Ken saksikan di Instagramnya Mbak Puan, itu justru beberapa kali memposting kebersamaan dan hubungan yang sangat erat antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, Prananda Prabowo. Karena kan
di PDI Perjuangan ini digosipkan dua faksi yang berbeda. Justru Mbak Puan menampilkan sosok ya dengan kakaknya, tapi mesra banget gitu, nyium pipi. Artinya solid gitu internal apa Ibu gimana Bang Mega Ensa? gitu. Iya, sangat internal, sangat solid digambarkan secara internal. Nah, itu diposting sebelum pengumuman abolisi dan amnesti ini. Sehingga kalau kita baca per segmennya ini sebetulnya dua-duanya baik Bang Dasko maupun Mbak Puan itu menampilkan hal yang sama kan, kebersamaan bersama-sama gitu. Tadi saya sudah jelaskan kalau Bang Dasko mungkin bahasa sederhananya pemilu udah susah ini. Udahlah kita sekarang bangun Indonesia bareng-bareng gitu ya. Apalagi setelah diumumkan amnesti dan abolisi ini gitu. Walaupun tadi saya katakan kan ini ada urusan reputasi juga menuju 2029 yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Oke, Bang Andreas sudah bergabung lagi ya bersama kita ya. Bang Andreas juga sudah mengecek langsung Instagramnya Bang Sufmi Dasko dan juga Mbak Puan. Bang Andreas sama-sama mengupload soal kebersamaan dengan background lagu Indonesia Pusaka. Ini semakin mesra, ini kenikmatan politiknya semakin ditambah dengan PDIP masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo. Seperti itukah Bang Andreas? Ya, saya kira apa yang disampaikan itu juga baik di Instagram Mbak Puan maupun di Instagram Pak Dasko menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik antara para elit politik ini gitu. Bahwa soal keberadaan di pemerintahan ya sampai sekarang dan saya kira pemerintahan ini sudah berjalan dan PDI Perjuangan ada di luar kabinet, tapi ya kita memberikan ya kontribusi melalui keberadaan kita tidak di dalam kabinet gitu, dan itu saya kira hal yang juga dibutuhkan di dalam proses pemerintahan berjalan ini gitu, dan selama ini ya kemarin juga di dalam BIMTEK disampaikan secara tegas oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi, tetapi ya kita ada di dalam suatu sistem yang pemerintahan di mana ya PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tetapi ya kita memberikan kontribusi dengan ya termasuk juga memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan, dan saya kira beberapa kali respon dari Pak Prabowo pun sangat positif berkaitan dengan itu, bahwa adanya perlunya dukungan dari ya pihak yang berada di luar pemerintahan, dalam hal ini PDI Perjuangan, melalui pandangan-pandangan yang kritis terhadap pemerintahan. Oke, artinya instruksi dari Ketua Umum PDIP Bu Mega yang ya juga tidak semua yang itu berpikiran yang sama gitu dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden gitu, sehingga pandangan-pandangan kritis ini tetap dibutuhkan oleh Pak Prabowo sebagai ya Presiden yang mengendalikan jalannya pemerintahan, dan melalui jalinan hubungan ya secara personal yang baik antara para elit ini, proses itu bisa dilakukan, dan inilah sistem di Indonesia yang kita bangun selama ini. Oke, jadi instruksi Bu Mega untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak serta-merta juga harus bergabung dalam pemerintahan, begitu ya Bang Andreas ya? Tidak seperti itu. Itu interpretasi yang saya kira tidak pas gitu. Bahwa bergabung di dalam pemerintahan yang diartikan dalam masuk di dalam koalisi dan kemudian menjadi bagian, itu bukan itu maksudnya, tetapi memberikan dukungan pada pemerintahan, termasuk memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap proses pemerintahan gitu. Karena juga itu yang dibutuhkan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah ini gitu, terutama Pak Prabowo sebagai pengendali dalam proses pemerintahan ini, dan itu yang selama ini dilakukan oleh PDI Perjuangan gitu. Oke, baik Bang Habibur Rahman, soal pengumuman pemberian amnesti khususnya ke Pak Hasto Kristianto ini kan timingnya kemudian menjadi menarik ya dilihat oleh publik. Ya, ini biasa dilakukan menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, tapi kemudian juga bersama dengan BIMTEK ataupun Kongres dari PDIP, dari Gerindra juga melihatnya kalau ini upaya merangkul tapi tidak bergabung di dalam pemerintahan, gimana Bang Habib? Ya nggak ada masalah ya, sebetulnya kita ini kan sedang dalam proses juga merumuskan apa itu koalisi. Sejauh ini yang namanya koalisi itu menurut saya baru konkret itu kan menjelang pemilihan
sesaat setelah pemilihan, ya kan? Itu kan kepentingan pencalonan, kuota kursi dan lain sebagainya, lalu pembentukan kabinet ya di pemerintahan. Setelah itu saya pikir secara alami ya para pemimpin kita, pemimpin partai-partai politik itu menunjukkan kelasnya, ya, bahwasanya memang kita nggak bisa bertengkar terus setelah lewatnya pemilu, kayak kata Bung Hensat ya, nggak ngapain kita nggak produktif bagi bangsa kita juga dan nggak produktif bagi masing-masing partai ya. Lebih baik kita lakukan sebisa mungkin dengan peran masing-masing untuk bekerja sama, mau nggak mau begitu. Dan itulah yang secara alami terjadi hingga saat ini. Kita lihat teman-teman PDI Perjuangan, walaupun nggak ada di kabinet ya, tapi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik itu maksimal gitu loh. Begitu juga ketika dulu PDI Perjuangan punya presiden, mereka juga menjalankan fungsi check and balance di parlemen, di komisi-komisi gitu kan. Jadi memang ini kita masih mencari formatnya yang pas seperti apa nih Bung Hensat nih, yang pengamat politik mungkin lebih paham gitu kan ya. Beda Mbak dengan di negara parlementer ya kan ya, koalisi ya kan ya, mengikat 5 tahun sejak awal sampai akhir begitu. Terus bareng-bareng. Ya kalau sekarang ini kita punya corak sendiri, corak kita adalah corak kekeluargaan ya. Kita nggak terkotak-kotakkan pada format koalisi ansih ya kan ya, tapi terus berkembang. Ini menurut saya sesuatu yang positif juga. Lambat laun kita pasti akan bisa menemukan format koalisi kita yang paling idealnya bagaimana. Gitu kan ya. Nah bicara soal perkembangan atau mungkin perubahan format koalisi lah ya yang menarik nih, Bang Habib, mungkin juga bisa dijelaskan soal yang santer terdengar di tengah publik ini katanya Ganjar Pranowo akan masuk dalam kabinet begitu. Ini yang kemudian di publik juga marak diperbincangkan Bang Habib soal ini. Itu nggak tahu, nah itu kembali lagi ke hak prerogatif Pak Presiden ya, silahkan kita tunggu saja nanti bagaimana ya. Oke, baik Bang Andreas. Kalau Bang Andreas bisa menjawab mengenai hal ini kah, soal nama Ganjar yang kemudian diinfokan akan masuk ke dalam kabinet. Kalau kita melihat kemesraan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini, Pak Prabowo juga dalam beberapa kali kesempatan menyinggung PDIP. Bu Mega ini sudah seperti kakak sendiri gitu Bang Andreas. Saya rasa kita ini selama ini terlalu memaksakan cara berpikir soal koalisi dan oposisi ini secara hitam dan putih gitu. Dan juga kemudian melihat bahwa ketika masuk di dalam pemerintahan itu adalah bagian koalisi dan yang ada di dalam sistem parlementer di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer itu. Sementara kita tidak menggunakan sistem seperti itu gitu, sehingga saya kira dan di PDI Perjuangan kita tidak melihat itu sebagai pola dan sistem pemerintahan yang kita gunakan, dan PDI Perjuangan walaupun berada di luar pemerintahan kita bisa tetap kita bisa memberikan dukungan dan kerjasama, tapi kita juga bisa tetap kritis terhadap pemerintahan, dan itu yang sekarang ini kita lakukan gitu. Saya kira tadi Bung Habib sudah menjelaskan dengan baik sekali bahwa kita sedang mencari pola dan mungkin selama ini yang oleh PDI Perjuangan kami menyebutnya sebagai gotong royong di dalam membangun bangsa ini gitu. Oke, baik Bang Hensat, mungkin menutup ini soal perkembangan pola pemerintahan di Indonesia ini, formatnya akan seperti apa kalau misalnya memberikan dukungan tapi tidak bergabung di dalam pemerintahan, lalu kira-kira akan ada kenikmatan politik lain tidak sih yang disajikan oleh Pak Prabowo, Bang Hensat? Istilahnya dipakai Ken. Ya, apa yang disajikan Pak Prabowo kan udah demikian gitu. Masukan kritis dari PDI Perjuangan ya disampaikannya di legislatif pada saat Mbak Puan yang memimpin itu. Di eksekutif mitra-mitranya harus bertemu dengan perwakilan PDI Perjuangan. Apakah ada masukan kritis? Ya kita masih ingat lah bagaimana kader PDI Perjuangan, anggota legislatif Pak Durianto ya mempertanyakan tentang gimana sih bisnis plannya Koperasi Merah Putih itu. Jangan sampai nanti jadi rugi terus tutup gitu kira-kira lah. Nah itu kan sebuah masukan kritis yang bagus sekali bahwa ada program flagshipnya Pak Prabowo yang harus dijaga juga. Kan pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan masuk akal kalau para pebisnis itu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin model-model yang bisa dilakukan. Jadi artinya
tidak langsung serta-merta memberikan ultimatum keras gitu dalam pemerintahan ini. Nah, apakah kemudian nanti PDI Perjuangan akan bersama Gerindra dalam kabinet nantinya? Ya, time will tell gitu ya. Kan ini kan tinggal masalah waktu aja. Nah, kalau sudah begitu, pertanyaan lagi di 2029 nanti gimana gitu, karena semuanya ada di dalam satu gerbong atau perahu yang sudah ada. Gitu. Oke, selalu banyak pertanyaan ketika bicara soal dinamika politik di Indonesia, termasuk soal waktu pelaksanaan Kongres PDIP yang masih berlangsung. Akankah ada kejutan di sana atau kejutannya dari Pak Prabowo lagi? Kita nantikan lah ya. Tapi terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini, Bang Habibur Rahman, Bang Hensat, dan juga Bang Andreas sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menemani Anda bersama dengan Vena Kintan. Vena. Baik, terima kasih Kenana. Usai jeda kami akan hadirkan pembahasan untuk Anda. Ini semakin banyak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jika sebelumnya ada negara-negara Eropa, kini negara-negara seperti Australia, Kanada, dan juga Malta turut mendeklarasikan kemerdekaan untuk Palestina. Apakah dengan hal ini two-state solution ataupun solusi dua negara dapat segera terwujud meskipun Amerika Serikat dan juga Israel terang-terangan menolak? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, dua warga negara asing pelaku kasus perampokan money changer di Kuta Bali yang sempat viral setelah ditangkap warga dengan uang berserakan di jalanan berhasil ditangkap oleh polisi. Tersangka Tajadin Hajiev, warga negara asing asal Azerbaijan, digelandang polisi dengan kursi roda karena luka di kakinya akibat terjatuh dari motor saat ditangkap warga. Tajadin dan rekannya Evgeny Viktorovic alias Joni, warga Uzbekistan, ditangkap Polsek Kuta karena merampok money changer. Perampokan money changer ini dilakukan kedua pelaku dengan berpura-pura hendak menukar mata uang kripto dengan rupiah. Untuk meyakinkan korban, pelaku menunjukkan paspor palsu dari Polandia dan meminta uang ditukarkan di villa pelaku di Jalan Segara Merta, Tuban, Kuta, Badung. Pelaku lalu mengejutkan karyawan money changer dengan mengaku sebagai polisi Interpol. Setelah melumpuhkan korban, kedua pelaku lalu membawa kabur uang sebanyak 190 juta rupiah. Pelaku Tajadin berhasil ditangkap korban dan warga setelah motornya terjatuh hingga membuat jutaan uang berserakan di jalanan. Sementara pelaku Joni ditangkap saat hendak melarikan diri di Bandara Ngurah Rai. Sumur tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api mesin penyedot minyak mentah yang berada di areal tambang tersebut. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api dari salah satu mesin penyedot minyak mentah yang ada di salah satu sumur. Kepulan asap hitam membuat ratusan pekerja tambang yang tak jauh dari lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya salah satu sumur yang mengalami kebakaran lalu menyambar ke beberapa sumur tambang minyak lainnya. Semburan gas bercampur minyak mentah membuat kobaran api semakin besar. Beberapa pekerja tambang mengalami luka bakar. Diduga sakit hati, seorang nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tewas ditikam preman. Terjadi penikaman. Peristiwa berdarah ini diduga karena perkataan korban yang menyinggung pelaku saat bertemu di sebuah jembatan. Perkataan tersebut membuat pelaku emosi dan langsung mengambil sebilah pisau dan menusukkan ke bagian dada korban. Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian dari tempat persembunyiannya di sebuah kapal pompong. Ya, semakin banyak negara-negara yang menunjukkan, mendeklarasikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Apakah dengan hal ini two-state solution atau solusi dua negara ini akan segera terwujud? Walaupun memang Amerika Serikat dan juga Israel ini terang-terangan menolak hal tersebut. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya ini sudah hadir Mbak Indira, relawan Mercy Indonesia. Selamat malam Mbak Indira. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Mbak Indira ini juga sudah hadir ada Pak Hasibullah Sahrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam Mbak Ken. Sehat? Mbak Indira, alhamdulillah sehat. Oke, dengan Vena di studio. Baik, saya mau ke Pak Hasib terlebih dahulu. Pak Hasib, ini kan semakin banyak ya negara-negara yang
menyampaikan dukungannya atas kemerdekaan Palestina dengan adanya gelombang dukungan yang hadir untuk negara-negara Palestina. Apakah ini sebagai sebuah secercah harapan atau sebetulnya ini hanya simbolik saja, Pak Saad? Ya, terima kasih Mbak Ken. Kalau kita baca perkembangan yang terjadi ya hari ini tanggal 1 Agustus, maknanya kalau dalam konteks perang ini kurang lebih 665 hari pasca serangan 7 Oktober kalau versi Al Jazeera, atau 7 hari setelah genjatan senjata perundingan terakhir gagal pada tanggal 25 Juli kemarin, atau 38 hari setelah genjatan senjata Iran dengan Israel pada tanggal 24 Juni kemarin. Nah, apa yang kita lihat perkembangannya di yang terbaru ini, yang pertama memang fenomenanya yang paling kuat adalah pengakuan daripada negara-negara barat yang selama ini menjadi kekuatan utama di dalam mendukung Israel, yang sekarang berbalik arah mendukung Palestina dan lalu memberikan kritikan sangat keras kepada Israel. Prancis kita tahu sudah menyampaikan bahwa September akan mengakui kemerdekaan Palestina, bahkan Inggris yang secara historis itu keberadaan Israel sekarang tidak bisa lepas dari peran Inggris, itu memberikan kritik yang sangat tajam, bahkan ultimatum kalau Israel tidak segera memperhatikan aspek kemanusiaan, bahkan melakukan genjatan senjata atau tidak menerima yang disebut sebagai solusi dua negara, maka Inggris mengancam akan mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah ini main-main? Saya melihat belum dinyatakan, belum terwujud, tapi dampaknya sudah betul-betul nyata di lapangan. Misalkan yang terbaru, ini mungkin baru sekarang juga terjadi pada detik ini, di mana utusan khusus Presiden Amerika, Steve Witkoff, itu dari kemarin sudah berada di Israel dan hari ini dijadwalkan akan berkunjung ke Gaza untuk memverifikasi apa yang disebut sebagai peristiwa pelaparan. Saya selalu mengatakan semenjak 1 tahun yang lalu, yang terjadi di Gaza bukan hanya sekedar kelaparan, tapi pelaparan. Apa bedanya? Kelaparan itu mungkin biasa dan kita bisa membayangkan walaupun kita punya empati, tapi pelaparan lebih sadis daripada itu. Pelaparan itu mengindikasikan adanya serentetan aksi sistematis direncanakan untuk membuat orang kelaparan dan akhirnya banyak juga yang meninggal gara-gara kelaparan itu. Sengaja untuk dibuat kelaparan. Hari ini di Gaza kita melihat krisis terdalamnya adalah karena masuk kepada politik atau strategi pelaparan yang itu sengaja digunakan oleh Israel dan kemungkinan besar juga didukung oleh Amerika. Kenapa saya katakan didukung oleh Amerika? Kalau kita baca gagalnya perundingan terakhir yang kita sempat bahas di sini, dimulai tanggal 6 Juli waktu mau berangkat ke Washington, Netanyahu itu sangat optimis diharapkan bisa terwujud, tapi kemudian di akhir cerita itu kalau kata orang Jawa mungkin kayak ngeletek aja gitu, karena tanggal 24 itu Witkoff itu berada di Roma untuk sebuah kunjungan untuk memastikan verifikasi perkembangan di perundingan. Bahkan diberitakan pejabat Israel dan Qatar datang ke Roma melaporkan perkembangannya. Tapi kemudian semua orang terbelalak, tiba-tiba Witkoff mengatakan delegasi Amerika dan Israel diminta untuk pulang. Alasannya adalah bahwa kami akan berunding lebih lanjut, tapi belakangan lebih vulgar dikatakan, minimal Trump sendiri yang mengatakan Hamas tidak ingin betul-betul kesepakatan, mereka malah mau mati. Ini yang akhirnya membuat pihak Hamas juga merasa kaget karena dia merasa sudah akomodatif dengan isu-isu yang berkembang, tapi justru kayak semacam tarik tambang, lagi tarik-tarian tiba-tiba dilepas secara seketika. Nah, saya melihat hari ini ketika Witkoff datang kembali ke Timur Tengah, tidak hanya ke Roma tapi langsung ke Israel bahkan ke Gaza, saya melihat ini bagian daripada hasil nyata dari tekanan yang dilakukan oleh koalisi Barat sendiri, terutama di bawah komando Prancis dan Inggris untuk memaksa Israel tunduk kepada protokol kemanusiaan, memerhatikan aspek kemanusiaan, tidak menghalalkan segala macam cara seperti yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Oke,
muncul adanya tekanan diplomatik kepada Israel dari negara-negara barat tersebut. Saya mau mendengar cerita Mbak Indira. Mbak Indira, ketika Mbak Indira berada di Gaza, Palestina tentunya, apakah memang kondisi ini juga sudah terjadi ketika Mbak Indira berada di sana? Dan informasi terakhir yang Mbak Indira dapatkan, situasinya di sana tuh seperti apa? Krisis kelaparan yang terjadi, Mbak? Ya. Jadi sebenarnya blokade pangan ini, blokade bantuan ini udah terjadi sekitar awal Maret ya, awal Maret 2025 gitu. Itu terjadi sebelum mereka melakukan penyerangan lagi gitu, kalau nggak salah di tanggal 8 Maret ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya. Mereka sudah memblokade semua truk bantuan di Gaza sejak 2 Maret, kalau nggak salah sekitar tanggal 2 Maret ya, ketika kami masih di sana gitu. Bahkan ketika saya masih di sana pun, ketika masih gencatan senjata, truk itu yang masuk pun dibatasi. Jadi kita tidak heran ketika kita masuk perbatasan Gaza itu, truk itu ngantrinya sampai beratus-ratus. Mungkin sekarang ribuan truk. Dan memang sekarang kondisinya memang tadi disebutkan oleh narasumber kita ya, kelaparan gitu. Bahkan teman-teman saya di sana, kita masih berkomunikasi dengan staf lokal kita di sana, dengan teman-teman dokter, dengan teman-teman staf lokal. Mereka bilang bahkan 1 kilogram tomat itu yang mungkin harganya di sini mungkin hanya berapa puluh ribu gitu ya Mbak ya. Di sana sampai $100. 403 sekitar berapa tuh, 110 ribu ya, 110 ribu. $100 gitu, sangat mahal gitu ya. Jadi itu mereka nggak sanggup untuk beli itu gitu. Mereka tidak sanggup untuk beli itu, untuk beli tomat, untuk beli 1 kilogram tepung. Gimana mereka mau beli? Mereka nggak ada pekerjaan, mereka nggak ada bantuan uang dan segala macam. Bank juga nggak ada. Bahkan ketika mereka ingin mendapatkan uang atau menukar uang dari dolar ke shekel, mata uang yang mereka gunakan di sana, itu tidak mereka harus bayar 50%. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi begitulah kondisinya di sana. Dan yang bikin saya miris adalah ketika tengah malam saya di WA sama salah satu teman saya yang dokter gitu. Dia ngomong WA saya pakai bahasa Inggris gitu ya, karena emang mereka kan pakai bahasa Arab ya, dan bahasa Inggrisnya cukup terbatas, tapi saya menangkap apa yang beliau sampaikan. Dan beliau sampai bilang, Indira, selama perang ini, selama 22 bulan ini, saya tidak pernah berhenti menolong orang-orang saya, menolong penduduk-penduduk Gaza. Dia adalah seorang dokter bedah ortopedi yang umurnya sekitar 50 tahunan. Saya berusaha untuk tampil tegar di depan orang-orang, di depan para korban. Tapi untuk kali ini saya bilang saya benar-benar lapar. Saya benar-benar lapar. Saya udah 3 hari tidak makan, saya bekerja di rumah sakit, saya meninggalkan keluarga saya di rumah dalam kondisi kelaparan itu menggerogoti usus-usus mereka. Itu yang bikin saya agak cukup... Jadi kan kita ketika makan pun suka kebayang sama mereka ya Mbak. Jadi teman-teman saya ketika WhatsApp gitu ya, ketika mereka dapat jaringan, mereka WhatsApp saya lapar, saya sekarang lagi bertugas di Rumah Sakit Al-Ahli. Mungkin ada yang pernah dengar Rumah Sakit Al-Ahli, salah satu rumah sakit trauma di Gaza City. Yang kemarin sempat kena serang oleh Israel juga. Saya sudah berhari-hari tidak pulang, dalam kondisi saya melakukan operasi, saya menolong orang-orang yang terkena trauma, para korban. Saya dalam kondisi yang sangat lapar. Sampai pada titik ketika saya melakukan operasi, saya sempat jatuh pingsan. Gitu. Saking mereka sudah kelelahan, tidak ada makanan, dan mereka tidak mendapatkan salari Mbak. Tidak mendapatkan gaji, karena gimana ada gaji? Gak ada uang, gak ada perputaran uang di sana. Uangnya itu-itu aja yang dipakai. Mereka tidak mendapatkan uang. Tapi mereka masih berusaha untuk membantu masyarakat mereka ya, menolong orang-orang mereka. Termasuk teman-teman saya yang para dokter di sana gitu. Dan ketika sempat dapat jaringan, saya dikirimin foto mereka, kondisinya mungkin yang dulu beratnya 80 kilo gitu ya. Karena orang di sana kan cukup besar-besar ya badannya ya. Indira berat badan saya turun udah 20 kilo, 60 kilo sekarang. Ngirim fotonya beda banget. Jadi sampai begitulah kondisinya sekarang. Mbak, ketika Mbak Indira berada di sana tentunya, untuk anak-anak ini asupan yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak ini apa Mbak? Ya, jadi kalau anak-anak ya jangankan bicara susu ya, bahkan ibunya pun tidak mendapatkan makanan, gimana mau memberikan ASI ya. Jadi saya dapat cerita sama teman-teman staf lokal di sana yang masih di sana, mereka hanya bisa memberikan air. Air itu paling mentok yang bisa mereka berikan. Dan banyak juga dokter-dokter, teman-teman saya bilang, ini saya harus membagi satu keping roti itu untuk kelima anak saya dan istri saya. Bertujuh dibagi. Itu untuk makan siang mereka tidak punya makan pagi dan tidak punya makan malam. Hanya satu keping roti dibagi untuk 7 orang. Gitu, dan itu hanya sekali sehari kayak gitu. Itu kondisinya, termasuk anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi kondisinya seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya bicara susu formula,
aduh masih jauh deh. Bahkan ibunya pun mungkin mau memberikan ASI, mereka nggak punya makanan gitu. Apa yang mau keluar dari ASInya mereka gitu. Jadi memang kondisi pelaparan ini memang sudah separah itu. Mendengar cerita Mbak Indira, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi bayi-bayi di sana, Mbak. Tentu kan kondisinya sangat terbatas. Ya, betul. Ya, betul. Makanya kemarin saya sempat dengar konferensi pers dari Dr. Munir ya. Dr. Munir ini salah satu Direktoral Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, mungkin pernah dengar namanya Dr. Munir Al-Bursh. Itu kami juga sempat berapa kali kerjasama dengan beliau, dan beliau juga mengatakan sudah ribuan anak yang meninggal karena kelaparan ini. Gitu. Sudah banyak gitu, bukan kelaparan ya Pak, ya, pelaparan. Ya, pelaparan. Gitu. Kenapa sih kok mungkin ada orang bertanya gitu ya, iseng nanya kenapa sih kok anak-anaknya duluan nih yang kelihatan meninggal karena lapar ya, sedangkan orang tuanya masih kelihatan berisi, badannya cukup besar. Ya namanya juga anak kecil, itu masa ototnya, lemaknya lebih rendah dibanding kita. Jadi kalau kelaparan akan lebih cepat efeknya dibanding kita mungkin yang masih punya sel-sel lemak dalam tubuh kita yang masih kita simpan gitu. Tapi kalau anak kecil beda, nggak seperti itu. Jadi sangat wajar ketika korban anak kecil itu lebih banyak kayak gitu. Karena secara fisiologi memang seperti itu gitu. Sel lemaknya lebih sedikit, ototnya lebih kecil. Jadi akan lebih terdampak lebih cepat dibanding kita mungkin yang dewasa gitu, Mbak. Oke, Mbak, ketika kembali ke Indonesia tentunya, pasti kan Mbak Indira juga melihat suasana di sekitaran Gaza, Palestina. Apakah memang terlihat juga ada pembatasan blokade distribusi makanan yang secara terbuka ini dilakukan untuk dipersulit begitu untuk masuk ke dalam Gaza? Ya, jadi kalau pas saya di sana memang kita tidak melihat langsung dengan kasat mata ya bagaimana Israel itu membatasi ya gitu, blokade pangan gitu ya. Tapi memang kita lihat di perbatasan itu waktu kami masuknya di daerah Jordan itu memang truk-truk itu antriannya sampai hitungannya udah kilometer gitu. Bahkan kita sendiri ketika masuk itu kita bawa uang dibatasin, bawa makanan pun dibatasin. Jadi jangankan penduduk Gaza, kita pun dibatasin, Mbak. Kayak gitu. Jadi bahkan sejak saya masuk ketika ceasefire ya gitu. Itu udah semua udah dibatasin gitu. Dan saya juga baru dapat info dari salah satu staf lokal di sana. Lucunya tuh airdrop itu bantuan udara itu banyak yang jatuh nggak tepat sasaran. Daerah yang wilayah yang sudah dijajah Israel, misalkan di daerah Gaza Utara sekarang udah nggak ada orang sama sekali. Jabalia, Bet Lahia, Bet Hanun yang dulu tempat saya bekerja itu sekarang udah cuma tanah kosong. Dan airdrop jatuhnya di situ, siapa yang mau ambil? Di sana banyak tentara Israel, taruhannya nyawa. Atau di daerah Rafah yang zona militer. Kayak gitu, jadi ya kalau dikatakan bantuan juga nggak 100% bantuan karena sekali lagi mereka juga terancam nyawanya, banyak yang dibunuh-bunuhin kayak gitu. Ketika masuk ke daerah militer, mereka cuma punya waktu hitungan detik sebelum Israel menembak-nembaki mereka kayak gitu. Kondisi seperti itu sekarang, Mbak. Miris sekali kita lihat kondisi yang diceritakan. Ini baru diceritakan oleh Mbak Indira. Bagaimana kemudian situasinya secara langsung di sana tentu begitu mencekam. Pak Hasib, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian peran Amerika ini bisa mendukung adanya two-state solution ataupun solusi dua negara ini bisa segera terwujud. Ditahan nanti, Pak Hasib, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Hasib. Peran Amerika untuk kemudian mendorong terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution. Apa, Pak Hasib? Ya, dengan segala keraguan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak orang, terutama di Indonesia juga terhadap kebijakan Amerika, saya berharap kunjungan Witkoff sekarang ke Gaza dan juga ke Israel itu betul-betul bisa memberikan laporan yang faktual kepada Trump terutama. Karena kalau saya baca beberapa analisa, itu ada kemungkinan Trump sendiri mungkin tidak mendapatkan info yang begitu vulgar dan utuh sebagaimana kenyataannya di Gaza, sebagaimana kita saksikan di Al Jazeera atau bahkan di TV-TV kita di sini. Dan indikasi ke sana menurut saya ada, misalkan dalam perkembangan beberapa waktu lalu Trump sempat menyatakan bahwa anak-anak di TV itu kelihatan sangat kelaparan, dan itu sekaligus menolak apa yang dikatakan oleh Netanyahu bahwa di Gaza tidak terjadi kelaparan. Jadi kalau ditanya bagaimana peran Amerika, semoga realitas dan laporan dari Gaza bisa memberikan keyakinan kepada Trump untuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Aldira bahwa
kemanusiaan itu mestinya di atas segalanya. Orang boleh berbeda kepentingan politik, bahkan bertarung demi kepentingan politik, tapi kalau kata Gus Dur, di atas semua itu adalah kemanusiaan. Dan sekarang yang terjadi di Gaza itu sudah berada pada puncak nilai yang mestinya menjadi pegangan dan komitmen kita semua. Nah, persis disitulah saya berharap dan melihat bahwa yang dilakukan oleh Eropa dengan melakukan kritik kepada Israel atas dasar kemanusiaan dan pelanggaran yang dilakukan itu merupakan sebuah kritikan yang cukup menjanjikan dalam pengertian bahwa memang Eropa selama ini salah satunya dikenal dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan. Di Perancis sendiri itu nilai-nilainya adalah ke sana. Nah, oleh karena itu kalau kita baca perkembangan yang terbaru, Perancis sudah menggunakan kepentingan nasionalnya untuk menekan Israel, bahkan Amerika juga menggunakan kepentingan nasionalnya untuk membela Israel. Menurut saya giliran kita yang selama ini mendukung Palestina, termasuk juga bangsa-bangsa Arab, untuk bagaimana mereka menggunakan kepentingan nasional mereka untuk menegakkan kemanusiaan di sebelahnya, yaitu di Gaza. Karena saya yakin, Mbak, misalkan negara-negara Arab Teluk, saya mention negara-negara Arab Teluk karena negara ini yang sekarang memegang kuasa di dunia. Ekonominya begitu hebat dan bahkan Trump sendiri akhirnya datang ke negara-negara ini untuk kepentingan ekonominya. Saya yakin kalau mereka menggunakan kepentingan nasionalnya untuk memaksa Trump, memaksa Eropa terus maju dengan agenda solusi dua negara, menghentikan penderitaan rakyat Palestina, memberikan kemerdekaan kepada mereka, saya yakin ada harapan bahwa negara-negara ini termasuk Amerika sendiri akan lebih terbuka dalam negosiasi. Persoalannya adalah sejauh mana mereka mau menggunakan kepentingan nasionalnya untuk kemanusiaan di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Yang dinantikan juga Pak Hasib bulan September nanti, bulan depan tentunya ini dalam sidang PBB, apa dampaknya jika nanti negara-negara Eropa mendeklarasikan kemerdekaan Palestina? Ya. Kalau sampai negara-negara Eropa mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, maka menurut saya ini selangkah lagi untuk mewujudkan apa yang selama ini diyakini oleh orang-orang yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara damai, itu untuk menegakkan kemerdekaan Palestina tanpa harus berdarah-darah. Karena kalau dibikin dua kelompok, sebenarnya kan cara perundingan dengan cara peperangan. Nah, yang terjadi sekarang adalah cara peperangan, dan kita lihat yang terjadi di Gaza dalam 2 tahun terakhir betul-betul mengerikan. Kalau kita breakdown, kenapa kok bisa terjadi peristiwa ini? Saya melihat salah satu faktornya adalah karena ada kuasa yang disebut sebagai pikiran one state solution. Jadi Israel menginginkan yang berkuasa di wilayah ini adalah Israel. Karena itu ethnic cleansing itu menjadi tidak masalah. Penistaan terhadap kemanusiaan malah sengaja menggunakan huru hara, karena kalau laporan yang lain mengatakan huru haranya bukan hanya bantuan dilarang masuk, tapi ketika masuk justru dirampok, diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi memang sengaja dibikin keadaan huru hara, kios, agar warga Gaza tidak betah di tanahnya, meninggalkan tanahnya, dan pada akhirnya memudahkan Israel untuk menegakkan satu negara. Nah, oleh karena itu di sampingnya itu solusi dua negara yang kita harapkan kemerdekaan Palestina bisa diwujudkan, dinyatakan tanpa harus melalui peperangan yang berdarah-darah. Cuman memang yakinkan dong bahwa ini bukan ngapusi. Karena sekali lagi seakan-akan solusi dua negara selama ini cuma ngapusi untuk oh ya sekarang kita berhenti, ada kok gitu. Ini menjadi kritik kepada mereka mendukung solusi dua negara. Ayo gunakan kesempatan ini untuk betul-betul mewujudkan solusi dua negara. Baik, saya mau kembali ke Mbak Indri kalau begitu. Mbak, kalau selama ini kan kita melihat bagaimana kondisi krisis kelaparan di Gaza Palestina. Bagaimana dengan wilayah-wilayah Gaza lain seperti tepi barat? Kondisinya seperti apa, Mbak? Iya, kalau tepi barat itu kan beda ya sama Gaza. Palestina kan dibagi dua ya, Mbak ya. Di Gaza sama di tepi barat. Emang kalau di Gaza dan tepi barat tuh letaknya agak jauh. Kalau tepi barat kan Yerusalem ya. Yerusalem yang ibu kota Palestina yang sebenarnya itu milik Palestina. Tapi ini Gaza. Tapi di tepi barat pun kita tahu ya pencaplokan terus terjadi gitu. Itulah bedanya di Gaza sama di tepi barat ya, Mbak. Mungkin kalau di Gaza militernya kuat. Kita tahu Hamas militernya kuat. Jadi mereka tidak bisa mencaplok sembarangan tanah orang-orang Gaza. Tapi kalau di tepi barat itu
oke, serangannya nggak sebesar di Gaza, tapi pencaplokannya itu berapa kali kita baca berita ya, rumah-rumah penduduk. Iya. Konflik dari sipil Israel dengan sipil Palestina. Kayak gitu Mbak. Jadi kondisi di tepi barat nggak jauh beda ya, penjajahannya dalam bentuk yang lain gitu. Jadi rumah-rumahnya dihancurkan tanpa si izin pemilik gitu ya, tanah-tanahnya diambil, dirampas gitu ya, begitu saja. Itu di tepi barat seperti itu gitu. Oke. Jadi kondisinya seperti itu cukup berbeda ya, karena memang jauh ya dari jangkauan Hamas tentunya di wilayah tepi barat. Kalau sependek ilmu saya Mbak ya, di tepi barat pun ada Hamas ya. Tapi Hamas paling kuat itu ya di Gaza. Gaza itu memang cabang, istilahnya cabang. Iya, cabang ya. Kalau saya waktu itu di Gaza itu memang Hamas tuh mungkin kayak kita di sini partai ya. Kayak bener-bener benderanya itu di mana-mana gitu. Jadi kayak bukan suatu yang selama ini mungkin orang-orang barat bilang organisasi teroris lah apalah, enggak, itu partai sah gitu, organisasi sah yang diakui oleh warga Palestina sebenarnya gitu. Baik Hamas, Fatah, PLO dan segala macam gitu. Oke. Baik, saya mau ke Pak Hasib. Pak Hasib, ini kan salah satu klausul dari Hamas ini untuk kemudian meletakkan senjata dan juga melepaskan kuasanya atas Gaza. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita baca perkembangan yang termutakhir, saya melihat Hamas sendiri sekarang sudah agak kompromi karena melihat katakanlah dampak yang begitu besar terhadap warga Gaza. Walaupun pada pokok-pokok prinsip Hamas tidak mau kompromi. Misalkan soal seakan-akan Hamas sudah menyerah. Sekarang kan Trump bilang solusi terdekat bagi Gaza adalah Hamas menyerah. Nah, Hamas tahu kalau dia menyerah, kemerdekaan tidak nyata, maka ini akan menimbulkan penderitaan lebih dalam. Nah, saya ingin melihat kalau betul sesuai dengan deklarasi New York terakhir dari konferensi solusi dua negara 28 sampai 29 kemarin yang meminta bahwa Hamas menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina, saya melihat sebenarnya opsi ini masih terbuka untuk bisa dipertimbangkan oleh Hamas melihat perkembangannya yang terjadi ya. Yang penting PLO ataupun negara-negara Arab sendiri betul-betul bisa memberikan jaminan bahwa kalau senjata itu diberikan, maka kemerdekaan Palestina, bahwa negara Palestina mereka akan betul-betul menjadi nyata. Kan orang jangan lupa kenapa ada Hamas, kenapa ada kelompok perlawanan, tidak bisa dilepaskan dari penjajahan. Karena itu cara bacanya, saya selalu sampaikan, jangan hanya dibaca dari 7 Oktober 2023. Memang itu adalah problem Hamas yang melakukan serangan. Tapi serangan itu terjadi karena serangkaian penjajahan yang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu ini adalah kesempatan menurut saya, sudah terlalu banyak menimbulkan korban dan masyarakat dunia menjadi melihat apa yang terjadi di Gaza. Memang yang pertama sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Karena itu saya berharap ke depan ada yang disebut sebagai dulu namanya kuartet perdamaian. Beberapa pihak, katakanlah ada PBB, ada Eropa, ada Amerika dan Rusia yang memang secara aktif bikin agenda untuk mendorong perundingan Israel dan Palestina untuk menuju kepada kesepakatan damai dan katakanlah solusi dua negara. Nah ini kalau zaman tahun 2000-an itu berjalan agenda-agendanya, mulai dari katakanlah perjanjian Oslo 1 dan 2, ada konferensi Taba di Mesir, ada pertemuan Annapolis dan banyak sekali. Itu memang serangkaian pertemuan yang didorong agar dua negara ini bisa mendekati solusi final, yaitu dua negara yang saling mengakui dan eksis saling menghormati satu sama lain. Nah, melihat dampaknya yang besar seperti sekarang, menurut saya masyarakat dunia tidak bisa lepas daripada agenda darurat ini. Dan yang kedua tentu saja yang paling mendesak sekarang adalah menghentikan laju perang yang sudah menginjak-injak martabat kemanusiaan. Apalagi yang bantuannya ditahan, bahkan bantuan dari udara sekalipun, kata Mbak Lindra tadi, itu juga tidak sesuai dengan target. Itu juga menginjak-injak kemanusiaan. Jadi ini adalah momentum menurut saya yang kita lihat dunia juga sudah mulai mengambil, Eropa juga sudah mulai kritis tentang itu. Dan sekali lagi mari, termasuk Indonesia, saya selalu sampaikan Bapak Presiden memiliki kedekatan dengan Presiden Macron. Itu ditunjukkan oleh dilihat oleh kita semua. Dan menurut saya ini juga bisa digunakan untuk meyakinkan katakanlah Perancis untuk terus melangkah dengan ini semua. Kenapa perlu dilakukan? Ketika Perancis melakukan begini, itu tidak akan dibiarkan sama Israel. Israel akan terus mengganggu agar Perancis tidak lanjut dengan rencana ini. Jadi kalau ini tidak saling menguatkan satu sama lain, bisa jadi komitmen untuk mengakui kemerdekaan Palestina
menjadi balon kempes di perjalanan. Belum nyampe di September sudah kempes balonnya. Baik. Jadi ini momentum harus dijaga, didukung agar terus menguat dan membulat, mengutuh kalau perlu seluruh negara di PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Kita ingin sekali lagi Palestina menjadi kiblat perdamaian bagi dunia. Kita Karena semua ini ingin seperti bangsa-bangsa itu yang terwujud ya. Oke. Baik, Mbak Indira, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini tentunya untuk terus mendukung saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza tentunya agar bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik begitu, Mbak? Ya, kalau saya pribadi dan Mercy ya, kami secara lembaga kami selalu konsisten dengan isi preambul UUD 45. Kita adalah negara anti penjajahan. Selama masih ada penjajahan di situ, maka kita tantang di situ ya. Jadi contohnya di Israel dengan Palestina itu. Kita tahu ya dari awal kita dari tahun 1988 ya kita mengakui State of Palestine dan sampai sekarang masih kita terus pegang. Selama masih ada penjajahan Palestina, maka kita akan tetap berada di situ sampai Palestina benar-benar mereka. Makanya kami dari Mercy, kami selalu berupaya mengirim tim medis karena kami backgroundnya medis ya Mbak. Selama WHO membuka jalur karena kami ada di bawah naungan WHO, selama WHO selalu mengirimkan tim dan mengizinkan kami untuk masuk, kita dapat approval, kita akan terus kirim. Kita akan terus kirim tim medis dan kirim bantuan semampu yang kami bisa ya. Kami para dokter dan mungkin teman-teman sejawat ya yang ada di sana kita bantu kayak gitu. Dan kita tahu sekarang udah ada tim kita, tim 9 di sana, ada 2 orang alhamdulillah yang sudah masuk Gaza. Dan insya Allah akan ada tim-tim berikutnya yang kami coba untuk terus masuk untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sana, minimal para sejawat kita di sana yang udah kelelahan membantu, mengobati, menyembuhkan saudara-saudara kita di sana yang kena trauma, yang mungkin banyak yang syahid, banyak yang luka-luka dan sebagainya. Kita bantu ringankan bebannya. Ya. Intinya ikhtiar dan apapun yang bisa kita lakukan ini kita usahakan untuk membantu rekan-rekan ataupun warga Palestina di sana. Ya, dan jangan berhenti untuk bicara soal Palestina. Jangan berhenti untuk bicara. Speak up Penutup terus. yang baik. Terima kasih Mbak Indira, terima kasih Pak Hasib. Tentu kita sama-sama berharap agar bisa terwujudnya two state solution, solusi 2 negara. Dan nanti mudah-mudahan di bulan September ini akan ada kejutan dalam sidang PBB untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih semuanya. Baik, informasi tadi pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program One on One akan hadir menemani Anda bersama dengan Maria Asegaf yang akan berdialog bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.